Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara. Kita akan kembali membahas mengenai netralitas ASN menjelang pemilihan umum 2024, masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, kita lanjutkan kembali Pak, mengenai netralitas ASN pemilihan umum 2024, persiapan dan kesiapan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam menghadapi pemilihan umum 2024 seperti apa Pak Dirjen? Ya, jadi kita sudah sangat siap ya. Persiapan itu sudah kita lakukan sejak awal tahun 2023 ini. Ya, kita mempersiapkan anggaran, kemudian mempersiapkan strategi komunikasinya, kemudian literasi digital, itu kita sisipkan dengan pesan-pesan pemilu begitu. Nah, kita agendanya adalah mendorong pemilu yang damai. Kita turunkan narasi tunggal dari KPU. KPU itu kan narasinya adalah menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Maka kita turunkan ya, kalau kita mau menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, maka pemilunya harus berlangsung damai. Pemilunya tidak sampai memecah belah masyarakat atau menciptakan polarisasi, menciptakan konflik. Ya, karena itu kita melakukan kampanye-kampanye anti hoax, karena berdasarkan pengalaman ya, pemilu itu tidak damai, pemilu itu rusuh, ricuh itu karena adanya hoax di media sosial. Nah, jadi kita melakukan kampanye pemilu damai, kemudian juga kita menggandeng platform digital ya, agar ikut bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan pemilu damai tersebut. Ya, kita melakukan literasi digital kepada masyarakat, sembari kita juga menggandeng platform digital, apakah itu Facebook, apakah itu X ya, atau Twitter dulu, Instagram, TikTok dan lain-lain. Bahkan beberapa lembaga penyelenggara pemilu itu melakukan MOU dengan platform seperti Bawaslu, KPU itu melakukan MOU dengan platform agar platform juga ikut mengkampanyekan pemilu damai. Selain juga ya, platform bisa kita minta ya untuk bisa segera men-take down kalau ada konten-konten negatif terkait dengan pemilu, apakah itu hoax, apakah itu disinformasi, apakah itu malinformasi, ataukah itu misinformasi, dan kemudian platform ikut concern juga dalam katakanlah meluruskan ya, atau melakukan kontranarasi terhadap hoax tersebut ya. Jadi ya, selain tentu saja ada regulasi-regulasi yang harus kita terapkan. Undang-Undang ITE misalnya, ini kan sudah mengatur ya, sudah mengatur segala sesuatunya ya. Jadi Kominfo hadir dengan tiga hal. Yang pertama adalah melalui regulasi ya, sekarang sedang direvisi ini Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, hadir mengkampanyekan pemilu damai. Kemudian yang ketiga, mengajak ataupun menggandeng platform untuk ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan pemilu damai. Kira-kira itu. Baik, dengan menggandeng platform digital untuk menciptakan pemilu damai, kemudian juga melakukan literasi digital hingga melakukan revisi dalam regulasi Undang-Undang ITE ini terus dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini ialah Kementerian Kominfo untuk dapat menciptakan pemilu damai. Pak Dirjen, tentunya mengenai digital ini tidak terlepas dari adanya ancaman teknologi begitu Pak. Pada pemilu 2024 ini memang kita tengah dihebohkan oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI begitu Pak, yang dikhawatirkan tentu ini akan mempermudah untuk memproduksi hoax seperti yang terjadi belakangan ini yang menyatakan suara Pak Presiden dengan menggunakan bahasa China begitu Pak. Lantas bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo Pak Dirjen? Iya, jadi memang dalam setiap pemilu itu ada pertandingan antara teknologi dan demokrasi begitu kan. Nah, yang unggul siapa? Tentu kita menginginkan yang menang adalah demokrasinya begitu. Nah, di pemilu Amerika 2019 misalnya, itu teknologi mengalahkan demokrasi ya, karena bertebaran hoax yang disebarkan oleh Donald Trump waktu itu ya, sehingga dia bisa menjadi presiden. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Ya, karena itu kita harus menyiapkan antisipasi ya, termasuk terkait dengan AI. Lagi-lagi yang paling penting adalah regulasi.
Nah, regulasi ini ada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah bersama DPR, seperti Undang-Undang ITE, kemudian ada KUHP, kemudian ada PP 71 2019, ada peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 misalnya begitu. Nah, ini regulasi yang mengatur agar kita terlindungi dari konten-konten negatif pemilu. Nah, di samping itu juga KPU sebagai penyelenggara pemilu itu kan juga punya PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini juga mengatur media sosial, misalnya harus mendaftarkan akun media sosial yang akan dipakai untuk berkampanye. Supaya apa? Kontrolnya itu bisa kita lakukan secara baik, kalau transparan sifatnya begitu. Nah, yang kedua lagi-lagi bagaimana ini juga peran platform kita kedepankan ya. Jadi kalau tadi yang pertama adalah regulasi yang bersifat memaksa atau forced regulation. Nah, ini ada yang namanya voluntary regulation atau regulasi sukarela. Inilah yang namanya etika. Siapa yang harus beretika? Yang harus beretika tentu saja adalah platform. Ya, platform ini misalnya bagaimana ikut menciptakan teknologi yang bisa mengidentifikasi deepfake misalnya begitu, yang tadi Anda contohkan Presiden berpidato dalam bahasa Mandarin, itu bagaimana bisa diidentifikasi secara cepat. Mereka harus mencoba untuk mengembangkan teknologi itu. Ya, kemudian mereka begitu ada laporan dan ada permintaan dari Kominfo untuk men-take down satu deepfake atau satu hoax, ya harus segera, jangan berlama-lama lagi. 1 kali 24 jam sebetulnya terlalu lama. Ya, karena semakin lama hoax itu bertengger di media sosial, semakin dipercaya oleh publik begitu. Karena itu kecepatan menjadi penting untuk melakukan take down. Ya, kemudian tadi kita ajak platform bersama-sama untuk berkampanye, dan yang ketiga adalah tentu literasi digital. Literasi digital ini sekali lagi bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk untuk peserta pemilu. Ya, karena biasanya yang menyebarkan hoax itu ya mereka yang bertanding dalam pemilu, ya baik kandidatnya maupun para konstituennya. Nah, ini yang kita lakukan untuk memperkecil potensi beredarnya disinformasi politik atau hoax politik di pemilu 2024, supaya pemilu kita berlangsung damai, ASN kita, Polri kita menjunjung tinggi netralitas. Ya, pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga pemilu di ruang digital agar lebih kondusif untuk dapat menciptakan pemilihan umum secara damai. Pak Dirjen, terakhir imbauan terhadap ASN dan juga TNI Polri untuk dapat tetap bersikap netral menjelang pemilu 2024. Ya, jadi saya kira memang ini pemilu ini adalah event 5 tahunan yang harus kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin, karena ini kita akan menentukan ya siapa yang akan memimpin negara ini untuk mencapai kemajuan. Karena itu marilah kita sambut pemilu ini ya dengan damai, kita memilih berpartisipasi dalam pemilu, berpartisipasi memang betul-betul partisipasi, bukan mobilisasi atau karena intimidasi tadi itu. Nah, sehingga pemimpin yang kita hasilkan adalah memang mereka yang bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Ya, saya kira itu ya, dan tentu untuk ASN, untuk Polri ya kita harus tetap menjunjung tinggi netralitas ya, karena netralitas itu penting. Sebab betapapun pemilu ini sedang berlangsung, sebagai ASN, sebagai pelayan publik, kita harus melayani publik. Dan dalam melayani publik tentu kita kan tidak boleh melihat latar belakang politiknya. Kita harus melayani kepada masyarakat siapapun dia. Ya, siapapun dia, kalau dia adalah warga negara Indonesia maka harus kita layani. Nah, itulah pentingnya, artinya pentingnya kalau bagi ASN dan Polri bukan cuma netralitas, tapi lebih penting lagi adalah profesionalitas. Profesionalitas itu di dalamnya ada unsur melayani dan ada unsur netralitas tadi itu. Begitu, Bilkis. Baik, untuk mendukung pemilihan umum 2024 berjalan secara damai ialah dengan mudah ya Pak Dirjen, dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan bersifat netral, begitu Pak Dirjen. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas kesempatan untuk hari ini. Salam sehat selalu Pak Dirjen, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, salam sehat, Bilkis.
Baik. Ya pemirsa, itulah dialog kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Saya Bilkisa bila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.